Merajut asa timnas Indonesia di Turki demi memberikan yang terbaik di kualifikasi Piala Asia dan Piala Dunia. Coach Sinteyong bawa banyak pemain. Emangnya pemain yang kemarin gak cukup ya? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Kita tahu kalau timnas Indonesia memang di Januari ini padat banget. Kita akan segera untuk ikut serta dalam kualifikasi Piala Asia. Yang U23, yang senior juga sekaligus melanjutkan pra Piala Dunia yang kemarin kita ditahan imbang oleh Filipina dan juga ditaklukkan begitu besar oleh Irak. Jelas ini satu warning bagi timnas Indonesia bahwa ternyata pujaan yang selama ini dielu-elukan oleh para penikmat sepak bola Indonesia, ternyata kita masih belum bisa bersaing secara konsisten di Asia aja dulu lah gitu, di Asia. Walaupun kita memang banyak beruji coba dengan negara-negara besar dan bermain di kandang kita sendiri, ternyata ketika sudah waktunya beradu di turnamen resmi, kita keok bahkan oleh negara yang bisa dibilang levelnya nggak jauh beda, bahkan mungkin di bawah dari negara-negara yang pernah kita lawan di laga uji coba ya teman-teman. Nah, buat timnas Indonesia ini akan melakukan TC di Turki kurang lebih tanggal 20 Desember sampai 6 Januarian lah kalau nggak salah. Dan kabarnya Coach Sinteyong memboyong 30-40 pemain. Banyak amat ya. Emangnya pemain yang kemarin nggak cukup ya gitu. Kurang bagus gitu ya. Sehingga harus seleksi lagi gitu. Bukan malah dimantapkan, tapi ada sedikit yang harus diseleksi lagi. Itu ya kalau saya nggak salah ya. Mungkin teman-teman bisa cross check lagi juga apakah itu tuh berita yang benar atau enggak gitu. Nah, dan kabarnya juga timnas Indonesia akan melakukan uji coba di melawan Iran dan juga melawan Libya. Dan ini tuh memang uji cobanya dilakukan dekat-dekat saat kualifikasi Piala Asia yang di Qatar gitu. Mungkin salah satu tujuannya biar kita itu udah benar-benar panas pas memulai turnamen. Jadi seenggaknya kondisi fisiknya tetap terjaga lah gitu. Atau atmosfer pertandingan, atmosfer bertarungnya tetap terjaga saat masuk ke turnamen yang sesungguhnya. Tapi yang harus jadi perhatian mungkin hati-hati pemain cedera. Karena kan dekat-dekat tuh mau ke turnamen yang asli Piala Asianya. Dan jika seandainya pemain kita justru cedera saat melakukan laga uji coba, ini jelas kerugian bagi timnas Indonesia ya. Yang pasti kita selaku anak bangsa mendoakan yang terbaik dan tentunya mendukung timnas Indonesia di era Coach Sinteyong ini agar bisa lebih baik, bisa memberikan yang terbaik di kualifikasi Piala Asia walaupun sangat berat. Kita harus bertemu Jepang, Vietnam dan juga Irak, dan melanjutkan kualifikasi Piala Dunia juga seenggaknya bisa memberikan yang terbaik lah di pertandingan sisanya gitu ya. Walaupun harapan kita seenggaknya bisa terus berlanjut ke fase-fase berikutnya, apalagi sampai lolos gitu kan. Timnas Indonesia ini memang timnas Indonesia yang bisa dibilang cukup berbeda dengan timnas Indonesia yang sebelumnya, karena tidak tanpa alasan, karena memang prestasi permainan timnas Indonesia yang sekarang bisa dibilang cukup bagus bersama Coach Sinteyong. Walaupun kita belum juara di segi apapun, tapi dari segi permainan bisa dibilang ada sebuah peningkatan. Dan itu pun secara kasat mata bisa dilihat oleh para pendukung timnas Indonesia. Tanpa harus diada-adakan, tanpa harus Sinteyong bagus dengan naturalisasinya, dengan pemain-pemain keturunannya. Bukan hanya karena itunya, tapi karena dilihat memang bagus permainannya. Karena kita tahu juga kan di tahun-tahun sebelumnya timnas kita juga pernah menaturalisasi pemain, tapi bermainnya jelek ya udah jelek aja, nggak diagung-agungkan gitu, nggak mentang-mentang ada pemain naturalisasi kita agungkan di sini itu enggak, tetap aja dilihat mainnya bagus atau enggak. Dan ternyata memang pemain-pemain keturunan yang diambil oleh Coach Sinteyong memang mempunyai kualitas, dan itu bisa ditunjukkan dengan permainan yang bagus. Dan penduduk Indonesia pun bisa melihat kalau ada harapan di timnas Indonesia era Coach Sinteyong. Walaupun, saya garis bawah ya, walaupun berproses untuk bisa jadi lebih baik itu sangat sulit. Apalagi ketika Coach Sinteyong datang, timnas kita lagi hancur, lagi jelek-jeleknya,
Coach Sintayong harus membangun sebuah pondasi lagi juga. Ya kalau seandainya saya jadi Coach Sintayong ya bingung juga gitu kalau kita datang untuk mengelola sebuah tim, eh, fisiknya jelek misalkan, apa namanya, postur tubuh juga nggak bisa bersaing di Asia apalagi dunia misalkan. Ya salah satu caranya ya mungkin bermain satu dua sentuhan gitu kan. Tapi mau dipakai satu dua sentuhan juga tekniknya ternyata nggak benar juga gitu, passing amburadul gitu, stop bola amburadul juga, ya bingung juga gitu jadi Coach Sintayong. Yang saya harapkan sih sebenarnya saya sangat menginginkan Coach Sintayong ini bisa tetap lama ya ada di Indonesia. Karena takutnya jika seandainya Coach Sintayong nanti harus berpisah dengan timnas Indonesia, akan ada pelatih yang masuk dan itu tidak meneruskan apa yang telah dibangun oleh Coach Sintayong. Jadi udah ditanam nih misalkan padi-padinya ini dengan pondasi-pondasi yang bagus, pupuk yang bagus, si tanahnya itu struktur sawahnya itu misalkan udah diolah sedemikian rupa, tiba-tiba datang pelatih baru nggak bikin sawah lagi yang baru dengan bibit padi yang baru, itu kan jadi lama lagi. Masalahnya bukan bagus atau enggak ya, tapi lama lagi prosesnya. Tapi kalau seandainya nanti berpisah pun, saya berharap PSSI bisa mengambil pelatih yang memang bisa meneruskan apa yang sudah ditanam oleh Coach Sintayong. Karena itu jelas akan lebih cepat untuk bisa tumbuh, cepat untuk bisa lebih bagus lagi timnas kita dibandingkan harus memulai lagi dari nol, apalagi dari sebuah pondasi. Karena kita belum tahu juga nih apakah Coach Sintayong ini akan terus bersama timnas Indonesia atau juga dia akan mencari tantangan baru dengan keluar sebagai nahkoda timnas Indonesia dan melatih tim atau mungkin negara lain ya teman-teman. Ya kita berharap lah kedepannya seperti apa. Tapi saya yakin kalau seandainya Coach Sintayong bisa memberikan yang terbaik di laga sisanya di Piala Asia ataupun kualifikasi Piala Dunia nanti, saya yakin Coach Sintayong akan diperpanjang sih. Tapi kalau seandainya beliau tidak bisa membawa timnas Indonesia menjadi lebih baik, mungkin kemungkinan besar akan diganti. Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar, walaupun kita juga nggak tahu lah. Mari kita lagi lihatlah bagaimana timnas Indonesia nanti ke depannya dan kita bahas lagi tentang timnas Indonesia nanti ke depannya. Assalamualaikum.